Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Allahumma firli wa habli fulusan mi'atin miliarin rupiatan innaka antal wahhab. Saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga keluarganya sakinah mawadah warohmah seluruhnya, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pembahasan yang sangat menarik ya. Hidup berubah 180 derajat berkat sholawat. Hidup berubah 180 derajat karena sholawat. Di sini banyak sekali ya teman-teman kita yang istiqomah ya, maksudnya yang istiqomah, tidak banyak amalan ya, tidak banyak amalan, cukup satu amalan yaitu sholawat. Itu sebenarnya malah lebih hebat ya, lebih hebat daripada banyak amalan ya. Karena kalau banyak amalan ya, banyak amalan pasti kan banyaknya amalan itu seharusnya dapat 10.000. Kalau banyak amalan kan cuma 1.000 karena dibagi-bagi dengan amalan lain. Bila yang fokus satu tujuan, satu amalan, itu lebih bagus ya, lebih dor. Sebenarnya sih sholawat itu sudah mencakup ya, sudah mencakup seluruh keilmuannya sebenarnya. Karena ada cerita kan yang seorang anak kecil yang hanya meludahi sumur yang yang jauh sumurnya, dari timba itu jauh ya, hanya diludahi saja airnya bisa naik ke atas sampai ke orang ya. Itu ada ceritanya. Itu amalannya hanya sholawat ya, anak kecil itu. Jadi di sini banyak sekali ya yang bisa kita petik dari sholawat sebenarnya ya. Walaupun sholawat itu kan beda-beda ya. Ada yang sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini lebih terkenal sholawat Jibril ke orang-orang ya, ke orang-orang, ke orang ya, ke manusia. Ke manusia itu sholawat Jibril ya. Tapi kalau di dunia kebatinan, di dunia kerohanian, di dunia spiritual itu lebih terkenal dengan sholawat Qadiriyah, sholawat Jibril itu. Ada juga sih yang menamai sholawat Adam Makna, Adam Hawa, maaf saya salah sebut ya tadi, Adam Makna, yaitu sholawat Adam Hawa. Karena sholawat Adam Hawa itu kenapa? Karena disebut sholawat Adam Hawa itu ketika Nabi Adam menikahi Siti Hawa, yaitu mas kawinnya yaitu sholawat ya, membaca sholawat. Jadi di sini ada juga yang ada juga yang mengatakan, ini kiai-kiai sepuh ya, guru-guru kita,
bila seorang bujang menginginkan calon istri yang baik, yang solehah, yang nurut, yang berbakti kepada suami kelak, yaitu ketika bujang memperbanyak membaca sholawat. Begitu juga pun seorang perempuan ya, gadis yang menginginkan yang menginginkan suami yang tanggung jawab, suami yang tanggung jawab kepada istri, kepada anak-anaknya, juga tulus mencintai, itu perbanyak membaca sholawat ya. Karena seperti kejadian antara Siti Hawa dan Nabi Adam ya. Karena keduanya saling mencintai, saling menyayangi, dan berjodoh sampai akhir hayat ya. Itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga ada sepenggal kisah ya. Sepenggal kisah yang menurut saya sangat baik ya. Sangat baik, perlu kita contoh. Ya, perlu kita contoh bahwa seperti yang terjadi pada teman saya ya. Semenjak dia itu mengamalkan sholawat, orang tuanya itu dulu-dulunya ketika puasa ya, itu nggak mau puasa ya. Alhamdulillah kemarin itu sebelum puasa Ramadan ya, itu saudara kita itu mengamalkan sholawat. Dan alhamdulillah ya saudaraku, ketika puasa ya, ayahnya, orang tuanya itu mau puasa ya, mau puasa. Ini adalah menurut saya suatu keajaiban ya. Karena begini saudaraku, ketika kita membaca sholawat, nama kita beserta kedua orang tua kita disebut-sebut namanya. Jadi itulah perbedaannya. Amalan sholawat itu kalau kita membaca contohnya Shallallahu Alaihi Muhammad ya, itu malaikat itu berkata kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa si fulan binti si fulan. Jadi begitu. Jadi orang tua kita juga kesebut. Mungkin karena itulah keberkahannya, jadi orang tua ya selalu kesebut, diri kita kesebut. Jadi orang tua yang dulunya tidak mau puasa, karena kena sinar sholawat ini, jadi mau puasa. Itu ya keberkahan ya, keberkahan. Ini lagi ini gak enak badan ini ya. Ini tadi kerja itu kan saya lompat gini, tangan saya gini kan ya, gini, jadi kepuntir ini. Sebenarnya saya udah tahu kalau saya bergerak sini pasti ininya sakit, tetap saja saya gitu ya, nggak apa-apa ya, cuma sakit. Sebenarnya kalau dipicat sendiri sih sembuh ya. Kalau hanya kepuntir itu biasanya aku picat sendiri ya. Ya biasanya tukang mijit orang kalau sakit ya mijit sendiri. Jadi temen aku tuh bilang begini, masa senjata makan tuan, apa ya tukang pijit masa mijitin diri sendiri ya. Aku ketawa itu ya, aku ketawa. Jadi katanya tukang pijit kok mijitin diri sendiri gitu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku tuh kalau mijit orang ya, kalau mijit orang itu uang ya, uang dari saya dibayar ya, saya dibayar itu saya kasih ke orang ya, ke orang yang anak yatim piatu seperti itu ya.
karena saya sekali dibayar sih sekitar 500.000 ya. Mijit orang 3 jam itu dibayar 500.000. 3 jam dibayar 500.000 ya, setengah juta. Saya bayarannya 3 jam setengah juta itu. Jadi saya kumpulkan dan saya berikan kepada anak yatim piatu atau orang yang sangat membutuhkan ya, begitu. Karena ya apa ya, itu kewajiban ya. Ya kadang saya tidak meminta bayaran ya, kadang saya tidak meminta bayaran karena apa, itu kan seperti sedekah ya, kita seperti sedekah apa ya, sedekah tenaga. Sedekah itu tidak harus sedekah uang ya, terkadang sedekah tenaga yaitu mijit orang tapi tidak meminta bayarannya, atau mengobatin orang tidak minta bayaran, kan begitu. Bayarannya apa ya, bayarannya nanti kita di akhirat, gitu saja. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu istiqomah ya. Itu suara mobil suara mobil ini sampah ya. Kalau di Taiwan kan sampah itu memang benar-benar diangkut mobil ya, tidak seperti di Indo ya. Kalau di Indo itu sebenarnya kalau cara pengelolaannya seperti Taiwan bagus ya. Di sini tidak ada sampah yang berserakan ya, dikelola betul di sini ya. Mudah-mudahan ya negara kita majunya seperti Taiwan ya, karena di sini itu rakyatnya tidak seperti di Indo ya. Di sini itu rakyatnya itu mendukung pemerintah itu full power ya, full power. Kalau di Indonesia kan pemerintah dihujat terus ya, namanya Indonesia kan baru ini ya, baru berkembang, jadi ya wajar lah. Nanti kalau kehidupannya sudah pada mapan mungkin ya tidak akan tidak akan sebarbar lah. Indonesia kan terkenal ya, netizennya paling barbar itu Indonesia ya. Itu disurvei loh, disurvei orang luar negeri itu memang netizen Indonesia paling paling dor tanpa tendeng aling-aling ya, beda banget kan. Dari komentar di YouTube besar itu memang ya beda ya. Cara kan saya juga kan suka nonton channel-channel besar yang di negara-negara Arab, negara-negara Eropa ya, terus negara Amerika ya, pulau Amerika, negara-negara Amerika ya. Jadi saya tuh bisa bisa membedakan jauh banget kalau netizennya itu, netizen Indonesia sama netizen negara-negara Arab, negara-negara pokoknya negara sana lah, itu beda banget ya. Kebanyakan mereka itu hanya kalau nggak suka ya nggak terlalu, bahasanya nggak terlalu barbar ya bahasanya. Jadi masih di norma-norma yang baik ya. Tapi insya Allah Indonesia akan kembali lagi seperti dahulu ya, menjadi negara yang ramah tamah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberkati negara kita menjadi negara yang adil, makmur, berbudi luhur. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menonton video saya full. Saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.